2, Iya. 2 Tawarik 4 ayat 1-5. Lalu ia membuat mezbah tembaga yang 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 10 hasta tingginya. 2. Kemudian dibuatnya lah laut tuangan yang 10 hasta dari tepi ke tepi, bundar keliling 5 hasta tingginya, dan yang dapat dililit berkeliling oleh tali yang 30 hasta panjangnya. 3. Di sebelah bawah tepinya ada gambar lembu-lembu yang mengelilingi sama sekali 10 dalam hastanya. Kata merangkum laut itu berkeliling. Lembu itu 2 jejer, dituang setuangan dengan bejana itu. 4. Laut itu menumpang di atas 12 lembu. 3 menghadap ke utara dan 3 menghadap ke barat. 3 menghadap ke selatan dan 3 menghadap ke timur. Laut itu menumpang di atasnya, sedang segala buntut lembu itu menuju ke dalam. 5. Tebal laut itu setapak tangan dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang berkembang. Laut itu dapat memuat 3.000 bat air. Amin. Ayat 6. Lagi pula dibuatnya 10 bejana pembasuhan dan ditaruhnya 5 pada sisi kanan dan 5 pada sisi kiri sebagai tempat pembasuhan. Di situ orang membasuh apa yang diperlukan untuk korban bakaran. Sedang laut itu adalah untuk para imam sebagai tempat membasuh. Ayat 7. Ia membuat 10 kandil emas sesuai dengan rancangannya dan menaruhnya di dalam bait suci. 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri. 8. Selanjutnya ia membuat 10 meja dan menempatkannya di dalam bait suci. 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri. Ia membuat pula 100 bokor penyiraman dari emas. Ayat 9. Ia membuat juga pelataran para imam, halaman besar dan pintu-pintu halaman itu. Pintu-pintu itu dilapisinya dengan tembaga. 10. Laut itu ditaruhnya pada sisi kanan arah tenggara. Amin. Ayat 11. Huram membuat juga kuali-kuali, sekop-sekop, dan bokor-bokor penyiraman. Huram telah menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan bagi Raja Salomo di rumah Allah. 12. Yakni kedua tiang dengan kedua bulatan kepala tiang di ujung tiang itu, dan 2 hiasan bercorak jaring yang menutup kedua bulatan kepala tiang di ujung tiang itu. 13. Ke-400 buah delima untuk kedua hiasan jaring itu, 2 jajar buah delima untuk 1 hiasan jaring guna menutupi kedua bulatan kepada tiang di atas tiang itu. 14. Juga telah dibuatnya kereta-kereta menopang dan bejana-bejana pembasuhan di atas kereta-kereta itu. 15. Serta laut yang saat itu dan ke-12 lembu di bawahnya. Amin. 16. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, garpu-garpu, dan segala perlengkapan lain yang dibuat Huram, Abi bagi Raja Salomo untuk rumah Tuhan adalah dari tembaga upaman. 17. Raja menuang semuanya itu di lembah Yordan, di dalam tanah liat antara Sukot dan Zereda. 18. Salomo membuat segala perlengkapan itu dalam jumlah yang amat besar, sehingga berat tembaga itu tidaklah terhitung. 19. Salomo membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Allah, yakni mezbah dan meja-meja tempat menaruh roti sajian. 20. Lagi pula kandil-kandil dari emas murni dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan di depan ruang belakang sesuai dengan peraturan. Amin. Langsung Bu sampai 22. 21. Kembang-kembangnya, pelita-pelitanya, dan sempit-sempitnya dari emas, semuanya dari emas murni. 22. Pisau-pisaunya, bokor-bokor penyiramannya, cawan-cawannya, dan perbaraan-perbaraannya dari emas murni. Juga pintu masuk rumah itu
dan pintu-pintu yang di sebelah dalam ke tempat Maha Kudus, dan pintu-pintu ke ruang besar bait suci, semuanya dari emas. Amin. Silakan Bu Marina. Maka selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud ayahnya dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Allah. Pentabisan bait suci. Tabut perjanjian dipindahkan dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ke-7 berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Amin. Ayat 6. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Ayat 7. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tempat di bawah sayap kerup-kerup. Ayat 8. Jadi kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut serta kayu-kayunya mengusungnya dari atas. Ayat 9. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar. Dan disitulah tempat sampai hari ini. Ayat 10. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Amin. 11. Sayap Ayat kerup-kerup 11. Betul ya saya? Kan Bu Mensi. Bu Mensi maaf. silakan. Ayat 11. Sayap kerup-kerup itu seluruhnya 20 hasta panjangnya. Sayap yang sebelah kerup Salah. 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang. Sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan menyentuh sayap kerup yang lain. 12. Begitu pula sayap kerup yang lain Mensi? itu 5 hasta Bu Mensi panjangnya kayaknya dan pasal 5. menyentuh Bu Mensi. Pasal Salah. 5 ayat 11. Salah. Pasal 5 ayat 11. Maaf Bu. Aduh, ya Ya. ampun saking semangat. Pasal 5 ayat 11. Ya. Ya, maaf Bu. Ayat 11, lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri. Lepas dari giliran rombongan masing-masing. 12, kemudian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir. Yakni Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus dan dengan ceracap gembus dan kecapinya. Bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Ayat 13, lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan bersyukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu yakni rumah Tuhan dipenuhi awan. 14. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh
karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Amin. Sudah, Bu. Pasal 6 silakan Bu Sinta. Iya. Pasal 6 ya, ayat 1. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Ayat 2, sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Tuhan menepati janjinya kepada Daud. Kemudian berpalinglah raja, lalu memberkati seluruh jemaat Israel, sedang segenap jemaat Israel berdiri. Ia berkata, terpujilah Tuhan Allah orang Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku demikian. Sejak aku membawa umatku keluar dari tanah Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sehingga tempat kediaman namaku, dan tidak ada orang yang kupilih untuk menjadi raja atas umatku Israel. Terima kasih. Ayat 6. Tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku, dan memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. 7. Ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel. 8. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. 9. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. 10. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel. Seperti yang difirmankan Tuhan, aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel. Amin. Bu Desi 11 sampai 15. Bu Desi ikut baca. Di unmute, Bu. Bu Desi di unmute kalau mau ikut baca 11 sampai 15 ya. Jadi sekarang kita di 2 Tawarik 6 pasal 11. 2 Tawarik pasal 6 ayat 11. Lewat dulu ya Bu Desi ya. Ke Bu Eti. Ayat 11, dan telah menempatkan di sana tabut yang memuat perjanjian yang telah diikat Tuhan dengan orang Israel. Doa Salomo. 12, kemudian berdirilah ia di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaat Israel, lalu menadahkan tangannya. 13, karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta, dan tingginya 3 hasta, yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel dan menadahkan tangannya ke langit. 14, sambil berkata, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. 15, engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hamba-hambamu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini. Amin. Silakan Lina. Dek Lina ikut baca. Ya. Yuk. 2 Tawarik 6 ayat 16. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud, ayahku, dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukumku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. 17. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, biarlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud. 18.
Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. 19. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu ini. 20. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan akan menjadi kediaman namamu, Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Amin. 21. Dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarkannya dari tempat kediamanmu, dari sorga, dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. 22. Jika seorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan ia datang bersumpah ke depan mezbahmu di dalam rumah ini. 23. Maka engkau pun hendaklah mendengarkan dari sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, yakni membalas perbuatan orang bersalah dengan menanggungnya kepada orang itu sendiri, tetapi membenarkan orang yang benar dengan membalaskan kepadanya sesuai dengan kebenarannya. Apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon di hadapanmu di rumah ini. 25. Maka engkau pun kiranya mendengar dari sorga dan mengampuni dosa umatmu Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan kepada mereka dan nenek moyang mereka. Amin. 26. Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu, dan mereka berbalik dari dosanya, sebab engkau telah menindas mereka. Maka engkau pun mendengarkannya di surga dan mengampuni dosa hamba-hambamu umat Israel, karena engkaulah yang menunjukkan kepada mereka yang baik yang harus mereka jalani, dan engkau kiranya memberikan hujan kepada tanahmu yang telah kau berikan kepada umatmu menjadi milik pusaka. 28. Apabila ada kelaparan di negeri ini, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang dan belalang pelahap, apabila musuh menyencakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila tulah ataupun penyakit apapun. 29. Lalu seseorang atau segenap umatmu Israel memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal tulahnya dan penderitaannya sendiri. 30. Maka engkau pun kiranya mendengar dari surga tempat kediamanmu yang tetap, dan kiranya engkau mengampuni dan membalas kepada setiap orang sesuai dengan segala perbuatannya, karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati anak-anak manusia. Amin. Bu Ati, Ya, 31 sampai 35. 31. Supaya 31, supaya mereka takut akan engkau dan mengikuti segala jalan yang engkau tunjukkan selama mereka hidup di atas tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang kami. 32. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu yang besar, tanganmu yang kuat, dan lenganmu yang teracung, dan ia datang berdoa di rumah ini. 33. Maka engkau pun kiranya mendengar dari surga, dari tempat kediamanmu yang tetap, dan kiranya engkau bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau sama seperti umatmu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Ayat 34. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuh-musuhnya, ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepadamu dan berkiblat ke kota yang telah kau pilih ini,
dan ke rumah yang telah kau dirikan sebagai namamu, ayat 35, maka engkau kiranya mendengar dari surga doa dan permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Amin. Ayat 36, apabila mereka berdosa kepadamu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan engkau murka kepada mereka, serta menyerahkan mereka kepada musuh, lalu mereka dibawa sebagai tawanan ke negeri yang jauh atau yang dekat. 37, namun apabila mereka sadar kembali dalam hatinya di negeri tempat mereka tawanan, dan mereka berbalik serta memohon belas kasihan kepadamu di negeri tempat mereka tertawan, dengan berkata, kami telah berdosa, bersalah, dan berbuat fasik. 38, apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya di negeri orang-orang yang membawa mereka sebagai tawanan, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah kau pilih, dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu. 39, kiranya engkau mendengar dari surga, dari tempat kediamanmu yang tetap, doa dan permohonan mereka, serta memberikan keadilan kepada mereka. Kiranya engkau mengampuni umatmu yang telah berdosa kepadamu. 40, sekarang ya Allahku, kiranya matamu terbuka dan telingamu menaruh, perhatikanlah kepada doa yang dipanjatkan di tempat ini. Amin. Lanjut Bu, sampai 42. 41, sekarang masuklah ya Tuhan Allah ke tempat perhentianmu. Engkau serta tabut kekuatanmu, kiranya ya Tuhan Allah, keselamatan menjadi pakaian imam-imanmu. Dan orang-orang yang kau kasihi bersuka cita karena kebaikanmu. 42, ya Tuhan Allah, janganlah engkau menolak orang yang telah kau urapi, ingatlah akan segera kasih setiamu kepada Daud hambamu itu. Amin. Mari kita lanjut ke perjanjian baru, lanjut Ibu Leni ya, 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka mengejek orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. 4. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Amin. Ayat 6, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang melindunduk ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran, sama seperti Yanis dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju karena seperti dalam hal Yanis dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Amin. Ayat 11, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam
Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ayat 13, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Ayat 14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Lanjut Kak Joli. Iya, betul. Sampai 17. Sampai 17 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. 2 Timotius 2 pasal 4 ayat 1-5. Penuhilah panggilan pelayananmu. Ayat 1, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak, baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang yang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng. Ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah, menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan naikkanlah tugas pelayananmu. Amin. Ayat 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematian sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pesan terakhir, berusahalah supaya segera datang kepadaku. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Amin. Ayat 11, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. 12, Tikhikus telah kukirim ke Efesus. 13, jika engkau kemari bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. 14, Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. 15, hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Amin. Langsung Bu Eti. 16, dan untuk 16
16. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. 17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Salam. 19. Salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiforus. 20. Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus tinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. 21. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Ki Claudia dari semua saudara. 22. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia menyertai kamu. Amin. Amin. Baik ibu-ibu, mari kita bersaat teduh. Baik ibu-ibu, kita sudah membaca 2 Tawarik 4-6 dan Timotius. Saya seperti biasa ya singkat saja ya mengenai 2 Tawarik 4 ini, mengenai Salomo melengkapi perlengkapan bait suci seperti mezbah. Ya, seperti mezbah, bezana besar, kaki penopang, kandil emas, meja roti sajian dan berbagai
perkakas untuk ibadah. Lalu di 2 Tawarik pasal 5 ini mengenai tabut perjanjian yang dipindahkan ke bait suci ya. Jadi kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci dalam bentuk awan ya. Lalu di 2 Tawarik pasal 6 di sini Salomo memberkati umat dan memanjatkan doa untuk pentabisan bait suci ya. Jadi ia memohon agar Tuhan mendengarkan doa-doa umat yang datang kepadanya, mengampuni dosa mereka dan memelihara mereka. Lalu di 2 Timotius pasal 3. Di sini tentang nasihat Paulus ya, kepada nasihat Paulus bahwa keadaan manusia pada akhir zaman itu penuh dengan dosa dan penyesatan. Dia menasehati Timotius supaya tetap berpegang teguh pada ajaran yang benar, karena seluruh isi kitab suci nih yang kita baca ini diilhami Allah dan berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita di dalam kebenaran. Lalu pasal 4 di sini mengenai Paulus yang mendorong Timotius untuk memberitakan firman dengan setia. Itu ya. Jadi Paulus ini menyampaikan bahwa akhir hidupnya itu sudah dekat ya. Ada kata-kata aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia memberikan pesan-pesan pribadinya dan menegaskan bahwa Tuhan juga akan menyertainya sampai akhir. Baik, silakan ibu-ibu bagi yang punya rema dipersilahkan. Siapa yang mau Bu Joli. Ya, boleh Bu Tuti. Oke, terima kasih Bu Joli. Saya dapat yang 2 Timotius 3 ayat 6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Pada saat saya baca ini tadi, saya diingatkan pada saat saya PTM tahun lalu di SPS. Ada salah satu ibu menceritakan tentang teman saudara-saudara kita di Papua ya. Dan itu ternyata dari Pulau Jawa, dari Pulau Sulawesi, itu ada beberapa pulau juga yang datang ke Papua dan mereka tuh bangsa Kedah. Apa yang mereka lakukan? Mereka itu datang ke sono tujuannya ternyata tuh ada yang memperkosa anak-anak Papua dan dijadikan menjadi bangsa Kedah, itu menjerat mereka jadi seperti itu. Makanya Tuhan pada saat saya baca yang ayat 6 ini, Tuhan ingatkan saya ini. Dan mungkin Tuhan menginginkan saya menceritakannya di sini. Maka dari itu, sejak itu saya disuruh Tuhan untuk berdoa untuk Papua. Kasihan itu saudara-saudara kita kan ada yang pendidikannya kan nggak seperti kita ya. Kita kan mungkin di tempat yang kota-kota yang maju kan. Mereka itu kan Papua udah paling ujung, paling jauh ya kan. Mahal pula ke sana. Saya cuma minta kita saling mendoakan karena setiap pagi juga saya diingatkan nama Tuhan, tolong doain Papua. Itu nangis kita kalau berdoa untuk Papua, saudara-saudara kita. Nggak seperti yang kita pikirkan, ibu-ibu. Di sana ternyata kalau teman saya yang PTM tahun lalu itu nggak cerita, kita kan juga nggak tahu ya. Mereka tuh menjebak anak-anak Tuhan Yesus yang nggak ngerti apa-apa loh. Benar, diperkosa, hamil, kemudian dinikahkan, tapi disuruh masuk bangsa Kedah agamanya. Mengerikan kan. Itu saya tahu itu salah satu bentuk kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan anak-anak Indonesia. Karena anak-anak Indonesia SMP, SD itu udah hamil di luar nikah. Nah itu untuk salah satu tujuan iblis menghancurkan masa depan anak-anak Indonesia. Dan ini Tuhan ingatkan saya, ini juga termasuk. Ini menjebak anak-anak Tuhan loh. Makanya sekarang saya bawa doa, Tuhan saya minta tolong. Saya juga ingin Engkau kirimkan ya
siapapun yang punya eh, modal atau uang banyak yang dari Tuhan Yesus gitu, tolong dirikan sekolah Kristen yang dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi Kristen. Karena saya pernah baca, mereka bilang kami itu kuliah tapi yang basicnya agamanya cedar gitu. Mereka kuliahnya, makanya kan banyak ya. Kalau punya uang kan mereka tentu ke Pulau Jawa ya. Tapi kalau yang enggak kan mereka ikutnya kan yang Muslim gitu loh. Saya tuh diingatkan gitu sama Tuhan, dan mari kita berdoa ya ibu-ibu, kita doain saudara kita. Mereka itu kan saudara kita ya. Mereka tuh disayang sama Tuhan Yesus. Please, tolonglah. Cuman sebentar kok kalau doain. Enggak, apa, istilahnya enggak bayar. Cuman ngomong doang sama Tuhan, doain saudara-saudara kita. Karena mereka memang sangat membutuhkan kita. Apalagi yang terakhir-terakhir ini kan kita tahu ya seperti apa. Mereka mau menghancurkan tempat di mana mereka mencari makan. Mereka itu di hutan aja dapat makan, ya kan? Mereka akan bilang hutan itu tempat kita cari makan, jangan dibabat, jangan dihancurkan. Nanti ujung-ujungnya seperti Aceh di awal tahun 2026. Itu aja dari saya, Bu Joli. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Suti ya. Jadi memang cerita itu betul ya. Saya juga sudah mendengarkan itu ya. Jadi kadang-kadang kita ini terlalu terlena dan akhirnya baru sadar setelah kita melihat, loh, kok sekarang wilayah ini sudah mayoritas ya yang isinya tadinya beragama Kristen kemudian berubah ya menjadi agama sebelah. Dan itu sebenarnya bukan di Papua aja ya. Di berbagai daerah yang pernah saya datangi, NTT itu juga sudah mulai masuk pembuat seperti itu. Jadi mulai menyebar ya kan. Nah, hal ini kayaknya sudah mulai disadari gitu ya oleh beberapa gereja, sehingga sekarang juga kan kalau tidak salah banyak pembangunan-pembangunan atau misi-misi itu mulai masuk ke pelosok-pelosok ya, karena sudah menyadari ternyata cara mainnya itu kan mereka dari ekonomi ya, karena tahu di sana susah gitu kan, lalu masuknya melalui pemenuhan kebutuhan gitu ya, sehingga seperti yang kita baca kemarin ya, dan mereka dilalanya orang-orang yang polos ya, yang di sana itu ya, orang-orang yang polos yang belum tahu kebenaran, sehingga ini terpentok dengan kondisi ekonomi, ya udah mereka korbankan iman mereka, masuk aja ke sana, yang penting secara ekonomi terpenuhi gitu ya. Nah, ini yang terkait dengan juga remanya Bu Suti ya, ibu-ibu ya, pembelajaran untuk kita di sini. Memang di sini kita harus waspada ya. Jadi 2 Timotius 3 ayat 6 tadi nih ya, di sini mereka yang seperti tadi Bu Suti bilang, mereka menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah. Nah, ini perempuan ini ya, yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Nah, salah satunya juga pesannya ini adalah bahwa kita itu harus waspada terhadap guru atau pemimpin palsu yang memanfaatkan kelemahan-kelemahan orang lain untuk kepentingan mereka. Nah, puji Tuhan, kenapa? Karena kita sudah mengenal firman gitu ya. Marilah kita bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan sehingga kita tidak mudah tertipu dengan ajaran-ajaran yang menyimpang ya. Kita sudah tahu sekarang itu banyak sekali ajaran-ajaran yang menyimpang, termasuk juga di media sosial. Itu saya baca tuh, tadi saya sempat lihat ada seorang pendeta dari luar yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus memperbolehkan aborsi. Itu kan lucu banget ya. Itu orang yang polos-polos, itu pasti yang nggak pernah baca firman, pasti wah bahagia tepuk tangan, karena yang khotbah di sana itu adalah seorang pendeta. Nah, tapi kan kita harus hati-hati, kita sudah membaca firman ya, kita tidak mudah tertipu dengan ajaran yang menyimpang ya, tidak ada kita baca begitu, tapi itu tadilah, itu contoh ya, bahwa salah satu ajaran-ajaran yang menyimpang kan seperti itu ya, berani mengatakan bahwa Tuhan Yesus memperbolehkan aborsi, itu contoh. Nah, kita juga harus hati-hati ya, di sini pesannya juga supaya kita jangan membiarkan dosa atau hawa nafsu itu menguasai hidup kita ya. Karena
begitu hawa nafsu itu menguasai kita, itu dengan sangat mudah sebenarnya kita juga disesatkan ya. Jadi mari kita sama-sama memiliki iman yang dewasa, tetap hidup di dalam pertobatan dan menguji setiap ajaran berdasarkan firman Tuhan gitu ya Ibu-ibu ya. Tetap waspada selalu. Terima kasih Bu Suti untuk remaknya luar biasa. Silakan ibu-ibu yang lain. Oh ya, nanti Bu Eti doa tutup ya. Jangan lupa Bu Eti, aku sudah note ini untuk Papua. Silakan. Yang lain mau kasih rema? Bu Ati, Bu Eti, Bu Desi, Bu Sinta, Bu Ida, Bu Nace, Bu Mensi, monggo. Ini bagus ini. Saya menyimak dulu aja, Bu. Oke, Bu Desi. Bu Kristina Tala. Baik, Bu Juli, saya akan coba ya, Bu. Yang saya dapat di 2 Tawarik pasal 4-6 ini, di sini kita melihat puncaknya kerinduannya betapa Salomo, dia ingin membuat bait suci Allah, yaitu sebagai tempat umat datang untuk menyembah Tuhan, beribadah. Dia siapkan semuanya, yaitu dengan penuh keindahan dan penuh ketelitian, dari emas, perunggu, dan berbagai hiasan. Di sini dia menunjukkan bahwa Tuhan Allah itu benar-benar patut disembah dan layak menerima yang terbaik dari umatnya. Dari sini di mana kemuliaan bait Allah itu bukanlah karena emas atau bangunannya, melainkan yang penting itu ada hadirat Tuhan yang saat itu datang ketika menyembah Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, dan ketika kita juga mohon pada Tuhan. Artinya ada hadirat Tuhan seperti yang kalau nggak salah di pasal 5 itu di pasal 5 maksudnya di situ dikatakan ketika dia memuji Tuhan, dia bilang gini, sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, di saat itulah kemuliaan Allah itu terlihat, yaitu dengan berupa awan, ya, dia memenuhi bait suci Tuhan sehingga para imam nggak bisa berdiri dan dia juga nggak bisa melayani. Akhirnya mereka tercengang dan diurapi dengan Roh Kudus. Nah, disitulah benar-benar hadirat Tuhan tuh ada ketika umatnya benar-benar menyembah Tuhan dengan ketulusan dan keikhlasan datang kepada Tuhan. Dia benar-benar memuliakan Tuhan dengan tulus sehingga Tuhan berkenan dan menyatakan hadiratnya kepada umatnya. Dan pada pasal 6 itu Salomo juga bilang dia berdoa untuk umatnya supaya merendahkan hati, ia menyadari bahwa langit pun tidak dapat memuat Allah, apalagi sebuah bangunan. Jadi itu artinya penting sekali. Ibadah itu bukan karena gedungnya, atau bukan karena tempatnya, atau bukan karena suasananya, tapi hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadi hati yang benar-benar datang bertobat dan menyembah Tuhan, dan dengan tulus hati mencari Tuhan, sehingga agar Tuhan mengampuni umatnya. Ketika kita datang dan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan apa yang kita keluhkan. Dan apalagi ketika kita bersatu untuk menyembah Tuhan. Jadi yang kita dapati dalam kitab ini yaitu kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan di dalam baik dalam pelayanan, baik pun di dalam penyembahan. Jadi ketika kita datang pada Tuhan, memasuki hadiratnya, kita benar-benar menyembah. Kadang-kadang kita lagi berdoa, lagi kusuk, tiba-tiba ingat, tadi kita ini ya, pikiran kita kayak kemana-mana. Kayaknya belum matiin kompor nih, kayaknya ada sesuatu. Jadi nggak kusuk. Nah, di sini padahal kan Tuhan tuh ingin supaya kita tuh benar-benar kusuk menyembah Tuhan dan datang untuk memasuki kehadiratnya. Karena apa? Karena Tuhan berkenan tinggal di hati yang orang yang benar-benar menyembah Tuhan dan mencari Dia. Jadi penyembahan yang tulus itu Tuhan akan masuk ke hadiratnya. Jadi di sini Jadi Allah juga telah membuka tangannya ketika kita tuh datang kepada Tuhan dan memasuki hadiratnya dan mengampuni akan dosa-dosa kita ketika kita benar-benar sadar bahwa kita tuh telah berdosa. Kemudian yang saya dapat di Timotius ini, sebenarnya ini juga bukan pesan buat anak rohaninya Timotius. Paulus pun juga berkesan pada kita, di mana di surat terakhirnya kan dia bilang, Paulus menyampaikan pesan yang sangat penting bahwa dia tahu hidupnya itu nggak akan lama, akan berakhir, tetapi dia mikirin bukan cuma mikirin diri dia sendiri, keselamatan dia sendiri, tapi dia juga mempunyai kerinduan untuk agar anak rohani itu Timotius tuh tetap setia melayani. Karena di dalam pasal 3 Paulus mengingatkan bahwa pada akhir zaman akan datang masa yang sukar,
Manusia akan mencintai dirinya sendiri, mencintai uang, sombong, dan tidak tahu berterima kasih. Artinya memang ini udah terlihat ya untuk sekarang ini, bahwa sekarang ini manusia itu sudah mulai maksudnya mencintai diri sendiri, mencintai uang. Kita udah lihat buktinya. Dan ini pun juga pesan buat kita juga, bahwa pada akhirnya juga manusia itu akan mencari uang dan akan mencari kesenangan sendiri. Dan mungkin saat itu juga Paulus juga mengatakan demikian agar kita tuh jangan ikutin mereka, kita abaikan, tapi kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sehingga kita harus tetap bertekun dan beriman pada Tuhan, agar kita tuh tidak mudah tergelincir atau masuk ke perangkap dunia yang sekarang yang kita hadapi. Mungkin itu ya, Bu Joli, yang bisa saya dapat. Ya, terima kasih Bu Christina ya. Tadi 2 tawarik itu yang saya catat itu ya, bahwa yang membuat ibadah itu bermakna itu bukan bangunan. Tadi begitu ya, bukan bangunan. Tetapi ketika ada hadirat Tuhan ya. Nah, ini luar biasa ya Ibu-ibu ya. Sekali lagi bahwa ibadah yang bermakna itu adalah kehadiran Tuhannya. Jadi bukan sekedar bangunan dan aksesoris serta perlengkapannya yang serba mewah itu, tapi hadirat Tuhannya itu gitu ya. Dan satu lagi tadi mengatakan soal Bu Christina, doa ya. Salomo berdoa agar Tuhan mendengar, mengampuni dan menolong umatnya ketika mereka datang kepada Tuhan. Nah, demikian juga kita ya. Tuhan mau supaya apa? Kita datang kepadanya gitu ya. Berdoalah dengan hati yang tulus gitu ya, karena Tuhan kita itu pasti akan mendengar dan mengampuni. Nah, yang terkait tadi 2 Timotius ini tetap setia sampai akhir ya Ibu-ibu ya, itu berlaku juga untuk kita. Dan satu tadi itu yang saya lihat, saya baca di mana sih yang tadi menderita, tetaplah bersabar dalam di ini 2 Timotius 4 ayat 5 nih. Kita semua ini pasti mengalami yang namanya penderitaan. Tapi pesannya ini luar biasa. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Nah, Ibu-ibu, nih. Sabarlah menderita nih ya, yang kita suka curhat-curhat, curcur ya, menderita nih. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Wow, itu ya luar biasa ya. Jadi pesannya Paulus ya, di dalam situasi apapun ya, ini dalam hal ini memang konteksnya adalah pemberitaan Injil ya. Kita diminta untuk menderita, tetapi kalau untuk kita juga penderitaan itu banyak ya. Jangan sampai karena penderitaan yang kita alami gitu ya, itu kemudian menjadi batu sandungan bagi kita sendiri untuk kita kemudian tidak melakukan penginjilan gitu ya. Nah, ini luar biasa pesannya Paulus dengan judul penuhilah panggilan pelayananmu ya. Sama halnya dengan Timotius dan Paulus, mereka juga mengalami yang namanya penderitaan, tetapi tidak berarti dengan penderitaan itu mereka kemudian berhenti, stop, stuck, tidak melakukan pelayanan, tidak. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini luar biasa ya Ibu-ibu ya, ini juga teguran untuk kita ya, untuk tetap terus melakukan pelayanan dimanapun kita berada. Maksud saya melakukan pemberitaan Injil ya. Pemberitaan Injil itu bisa melalui talenta yang sudah Tuhan kasih, mendoakan, atau juga melalui perilaku kita, kasih dan semuanya ya. Kita semua sudah tahu itu. Baik, terima kasih Bu Christina. Apakah ada ibu-ibu yang lain? Bu Mensi atau Bu Ida? Ada Bu. Ya, Bu Eti silakan. Saya di 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 18, perikopnya tentang pesan terakhir dari Rasul Paulus. Saya baca, berusahalah supaya segera datang kepadaku. Ini Rasul Paulus meminta Timotius segera datang ya. 10, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku.
Jadi Rasul Paulus ditinggalkan Demas. Demas keluar dari pelayanan, dari bimbingan Rasul Paulus. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. 11, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Jadi Rasul Paulus juga ya membutuhkan teman sekerja untuk pelayanannya semakin hari semakin luar biasa lagi. Karena sepertinya untuk menjadi pelayan Tuhan itu butuh keseriusan, hati, jiwa, dan raga itu fokus kepada pelayanan yang sesungguhnya. Karena Rasul Paulus itu tidak setengah-setengah dalam menjalankan pelayanannya. Dia digembleng dengan pengajaran-pengajaran Taurat sejak dia masih muda, dan dia tahu apa itu hukum Taurat. Dan ketika Tuhan Yesus menangkap dia menjadi hambanya, dia berbalik arah dan benar-benar tercebur langsung masuk ke dalam cintanya kepada Tuhan, bahwa yang dulu ku anggap untung malah sesuatu yang merugikan gitu ya. Jadi Rasul Paulus itu benar-benar dalam penderitaan lahir dan batin. Jadi dia juga membutuhkan rekan-rekan sekerja Allah untuk menopang pelayanan semakin hari semakin luar biasa. Selanjutnya, Tikhikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Jadi Rasul Paulus juga berkeliling ya ke setiap tempat, setiap daerah. Dia tidak tinggal di satu tempat saja, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mengajar banyak orang tentang Kristus ya. 14, Alexander, tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Rasul Paulus juga dihianati. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. 15, hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, maksudnya terhadap Alexander ya. Karena dia sangat menentang ajaran kita. Nah, ajaran-ajaran yang kebenaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu sangat banyak juga yang menentang, dan orang-orang terdekat yang sudah diajarkan pun menentang juga, berbalik arah ya. 16, pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. 17, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Orang bukan Yahudi itu diantaranya kita ya, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah diwartakan oleh Rasul Paulus dan murid-muridnya sejak zaman dahulu kala. Sampailah kepada kita, anak-anak Tuhan yang dimerdekakan oleh Dia. Selanjutnya, semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Oh, luar biasa. Ketika kita sudah berpegang teguh kepada Tuhan, segala jalan banyak cara Tuhan menolong kita. Jadi jangan takut, jangan gentar, kuatkan hati kita untuk tetap melayani Tuhan lewat doa-doa yang kita panjatkan. Sebelum kita bisa berangkat ke Papua, doa kita sudah sampai di Papua. Melindungi Papua, menjaga Papua dan seluruh umat Tuhan yang ada di sana. Jangan takut. Di selanjutnya salam ya. Ini saya sangat luar biasa. Ayat 22. Tuhan menyertai rohmu. Kasih karunia-Nya menyertai kamu. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mantap Terima sekali kasih. Bu Eti. Wow, ya. Yes. Benar ya.
Ini pesan terakhir nih, bagus nih. Memang inilah luar biasanya ibu-ibu ya kalau rema ini ya. Jadi kita kembali lagi melihat, oh iya ya. Nah, ada kita dalami ya, bisa dalami dan ini menjadi satu peneguhan-peneguhan dan menjadi kekuatan juga untuk kita ya. Betul. Jadi kita ingat ya. Ini tadi kayak Bu Eti misalnya pesan terakhir ini ya. Di sini kan kita melihat bahwa bagaimana Paulus ditinggalkan oleh oleh teman-temannya ya, Iya, oleh rekan, oleh beberapa rekannya. muridnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya pesannya bahwa jangan pernah kita kecewa ketika manusia mengecewakan kita. Ya, nah di sini Paulus luar biasanya dia tidak membalas walaupun dia ditinggalkan ya. Malah dia memohon agar mereka ini diampuni dan yang luar biasanya lagi di ayat 17 tuh ya. Meskipun Paulus ditinggalkan ya, tetapi apa kata di sini? Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku gitu ya. Jadi di sini Paulus Paulus dia tetap tegar tengkuk gitu ya. Dia selalu yakin bahwa biarpun orang-orang meninggalkanku gitu ya, tapi aku punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang selalu menyertai aku dan selalu menguatkan aku, yang memberi perlindungan kepadaku dan yang melakukan pemeliharaan terhadapku. Amin, Ya. benar. Nah, ini pun berlaku untuk kita ya ibu-ibu ya. Mungkin Ya. ketika kita pelayanan, kita punya rekan pelayanan, mungkin punya kumpulan bagaimanalah gitu ya, misalnya ya besti-besti ya dalam pelayanan, tapi kemudian ditinggalkan ya. Belajar ya, termasuk saya juga pastinya lah ya. Karena firman ini kan seperti pedang bermata dua. Dia Betul. mengarah ke sana, ngarah juga ke sini, ya kan? Betul. Tetap harus mengampuni gitu, walaupun memang jalannya sudah tidak bersama lagi ya. Tetap yakin ya bahwa Tuhan pasti menyertai dan memelihara Tuhan itu sempurna gitu ya. Untuk kita semua ibu-ibu ya, mari kita mengikuti Paulus, teladan Paulus ya, tetap kuat, belajar mengampuni gitu ya. Di dalam penderitaan pun terus melakukan pelayanan. Wow, hebat sekali. Baik, apakah ada lagi yang lain? Bu Ida, kalau tidak ada kita tutup dalam doa. Adakah? Bu Sinta? Eda Sinta? Tidak mau sharing? Pas. Bu Nace, pas. Bu Ati, pas. Bu Ati, pas. Pas. Baik, terima kasih ya Bu Ibu ya. Jadi mari kita untuk tetap setia sampai akhir. Jangan juga bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan itu selalu menyertai kita, menguatkan kita, dan pasti memberikan upah kepada orang yang setia. Ya, terima kasih. Silakan Bu Eti, doa tutup. Ya. Ada ayat terakhir juga dari 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita diperlengkapi untuk perbuatan baik yang kita lakukan. Utama kita membaca firman Tuhan ini bertumbuh karena rema-rema Tuhan lewat firman itu menusuk hati kita, menggoyahkan seluruh keangkuhan, keegoisan kita ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Kami mengingat kebaikan dan kemurahan-Mu di setiap waktu Tuhan. Terus ajari kami melewati hari-hari kami dengan kekuatan kuasa-Mu ya Bapa. Pintu surga terbuka, kasih karunia dilepaskan, dan hinggap di hati kami, di hidup kami, di jiwa kami, di iman percaya kami kepada Tuhan Allah yang besar, Allah yang heran, ajaib, dan mulia. Ini kami kaum wanita Tuhan di dalam pembacaan firman Tuhan sudah masuk ke 2 Timotius 4 dan 5. Tuhan Yesus yang baik, kasih-Mu, kuasa-Mu tercurah di hidup kami dan membuat roh kami semakin menyala-nyala lagi. Terus ingatkan kami bahwa kami adalah biji mata Tuhan yang terus Engkau pelihara dengan luar biasa. Dan Engkau sudah memperlengkapi kami Tuhan. Engkau sudah memperlengkapi kami dengan penuh kuasa yang dari Tuhan. Saat malam hari ini kami berdoa agar tubuh, jiwa, dan roh kami kaum wanita Tuhan yang sedang ada di dalam pembacaan
firman Tuhan ini semakin dikuatkan, disegarkan, diberikan kemampuan demi kemampuan untuk menyatakan kemurahan kemuliaan Tuhan di hidup kami, di keluarga kami, di masyarakat, di gereja Tuhan, dimanapun kami Tuhan tempatkan. Engkau sanggup memakai kami dengan penuh kuasa-Mu. Saat malam hari ini juga kami berdoa, melepaskan kuasa-kuasa-Mu yang dahsyat, yang gagah perkasa, melindungi seluruh anak-anak Tuhan yang ada di Papua Tuhan. Papua sudah terbagi ke dalam 8 provinsi. Tuhan lawat semuanya Bapa. Dari ujung barat, timur, utara, selatan. Bahkan pertengahan jantung Papua Tuhan. Engkau melawat dengan sedemikian rupa. Dengan penuh kekuatan kuasa-Mu Engkau menghanguskan, membabat habis segala kuasa kegelapan roh jahat di udara yang ingin membodohi anak-anak Tuhan di sana, yang ingin mencuri, membuat mereka jauh daripada Engkau. Tuhan, jangkau kembali hati mereka, jiwa mereka kami rebut di dalam nama Yesus. Karena kasih-Mu, karena kuasa-Mu yang dahsyat itu Tuhan, yang sanggup memerdekakan kami dari segala jerat-jerat si iblis. Dalam nama Yesus, kami lepaskan kuasa-Mu, dan kami bebaskan Roh-Mu bekerja melawat seluruh gereja-gereja Tuhan. Umat Tuhan, anak-anak Tuhan tergerak menyelamatkan banyak jiwa di sana yang sudah dicuri oleh si jahat. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Sorgawi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kembali pertemukan kami di waktu-waktu yang ke depan yang akan datang dengan penuh kuasa Tuhan juga. Dan kami mengucap syukur buat pertemuan kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wah, kita Terima terbakar kasih semuanya. Bu. Terbakar Bu Eti. Terima kasih Ada Spirit Joli. terbakar. Terima kasih.